Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur. Pada hari ini, Senin 13 Maret 2023, Pekan Prapaskah ketiga. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 4 ayat 23 sampai 30. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain dari Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang ada di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkannya Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saya akan mengawali renungan sore ini dengan kutipan dari perikop yang sama-sama kita dengarkan tadi. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sikap ego, angkuh, dan harga diri seseorang dapat membentuk karakter seseorang menjadi merasa super, merasa serba mampu mengandalkan dirinya sendiri, sehingga justru menutup pintu keselamatan. Inilah yang terjadi pada orang-orang Israel yang merasa mengenal nabi-nabi di sekelilingnya sebagai orang biasa dan mengenal Kristus sebagai anak tukang kayu biasa, sehingga meremehkannya. Karena kesombongan merekalah Kristus tidak mengadakan satu pun mukjizat di sana. Karya keselamatan hanya bekerja pada pribadi yang memiliki kerendahan hati, sebagaimana Naaman yang disembuhkan dari kustanya oleh Nabi Elisa, karena ia sadar dan menerima penyakitnya, sehingga mau merendahkan hati dengan membenamkan dirinya di sungai Yordan. Begitupun dengan kita. Agar dapat disembuhkan oleh Kristus, kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati, menerima kekurangan dan kelemahan kita, seraya merendahkan hati dengan bertobat dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dibentuk menjadi manusia yang baru, yang sadar akan kelemahan dan kekurangan kita, sehingga senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Maka proses penyembuhan baru terlaksana pada saat kita berani menerima diri kita apa adanya, bukan dengan menyangkal kerapuhan dan keberdosaan kita. Dengan menyadari diri kita seutuhnya, baik kelemahan maupun kekuatan yang ada, kita pun semakin dimampukan untuk mempersembahkan diri sehingga dapat diubah dan dibentuk oleh Tuhan. Dengan berani mengakui diri seutuhnya dalam terang kasih Allah, kita pun akan semakin dimampukan untuk memperbaiki diri terus-menerus, sehingga perlahan dimampukan untuk meninggalkan sikap angkuh dan memperoleh hikmat untuk menerima keselamatan. Khususnya di masa Prapaskah ini, kita dipanggil untuk terbuka terhadap rahmat pertobatan dan pengampunan dosa. Rahmat ini hanya diperoleh melalui jalan kerendahan hati, sebagaimana kita yang berani datang
menerima sakramen rekonsiliasi kepada imam, dan menjalankan penitensi yang diberikan. Bayangkanlah Allah yang mengajak kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati dalam merespon segala peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Bagaimana kita melatih sikap bijak dan kerendahan hati dalam menyadari kekurangan diri, seraya memohonkan dan mengusahakan yang terbaik bagi perkembangan diri dan keluarga kita. Marilah berdoa. Yesus, Allah sumber kasih karunia sejati, kami bersyukur melalui sabdamu hari ini, kami boleh belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, agar dapat merasakan hadirat-Mu dan menikmati berkat-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan terbuka terhadap rahmat pertobatan, sehingga kami pun boleh memperoleh penyembuhan dan keselamatan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, kita memohon rahmat Allah agar dapat menjadi pribadi yang bijak dan rendah hati. Tuhan memberkati.